Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair, terutama Bapak Ibu honorer di bidang kependidikan dalam arti tendik Bapak Ibu. Nah, informasi yang terbaru menyapa Bapak Ibu honorer terkait dengan pengisian formasi ASN P3K pada rekrutmen calon aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Satu informasi terkini dimuat oleh Melintas ID mengenai rekrutmen calon aparatur sipil negara di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan topik 5 formasi tenaga kependidikan yang diprioritaskan Kemendikbudristek dalam rekrutmen ASN P3K 2024. Banyak yang kualifikasi SLTP sederajat. Nah, tentunya Bapak Ibu ini adalah satu hal yang sangat menggembirakan karena sebelumnya belum pernah ada rekrutmen calon aparatur sipil negara dengan kualifikasi akademik SD, SMP, dan SMA. Tetapi kebijakan pemerintah melihat bahwa para honorer kategori 2 yang sudah puluhan tahun mengabdi adalah para honorer yang kualifikasi akademiknya lulusan SD, SMP, SMA, maka untuk tahun 2024 tahun ini, para lulusan SD, SMP dalam arti honorer bisa tercover untuk mengikuti seleksi P3K 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa selalu tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi terbaru dari kami selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung saja pada informasinya. Melintas ID memuat satu informasi penting terkait dengan harapan para honorer tendik dan honorer kategori 2 yang hanya berijazah SD, SMP, SMA. Kemendikbudristek melakukan langkah konkret untuk menuntaskan jumlah aparatur sipil negara yang berstatus pegawai pemerintah dan perjanjian kerja alias P3K. Jadi pada rekrutmen calon pegawai aparatur sipil negara atau CSN tahun 2024, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi memprioritaskan pengangkatan tenaga kependidikan. Salah satu strategi utama yang diimplementasikan formasi tenaga kependidikan atau tendik, terutama tenaga administrasi sekolah. Dalam hal ini adalah para pegawainya Bapak Ibu ya. Dalam usahanya untuk menyelamatkan tugas ini, Kemendikbudristek mengajukan usulan formasi P3K tenaga teknis. Formasi tersebut mencakup beberapa posisi di bawah kategori tenaga administrasi sekolah. Jadi formasi yang diusulkan sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dengan nomor 11 tahun 2024. Jadi ini patokannya Bapak ya. Formasi yang diusulkan sesuai dengan keputusan Menteri Pan RB atau Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pan RB bahwa formasi tenaga kependidikan dalam hal ini adalah tendik yang diusulkan Kemendikbudristek meliputi. Yang pertama adalah pengadministrasian perkantoran, kualifikasi pendidikan minimal SLTA sederajat. Yang kedua, penata layanan operasional kualifikasi pendidikan S1 dan atau diploma 4 bidang yang relevan dengan tugas. Yang ketiga, pengelolaan layanan operasional diploma 3 bidang yang relevan dengan tugas jabatan. Yang keempat, operator layanan operasional. Ini kualifikasi akademik SLTA sederajat Bapak Ibu. Ini cukup luar biasa ya untuk formasi tendik di tahun 2024 tahun ini. Sebagaimana Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024. Yang kelima, pengelola umum operasional. Nah, ini yang cukup memuaskan Bapak Ibu ya.
untuk formasi pengelola umum operasional, ini untuk lulusan SD sederajat dan SLTP sederajat. Jadi usulan rekomendasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam rangka penuntasan aparatur sipil negara dan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau yang disebut dengan ASN P3K ini disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2024. Nah, boleh kita ambil kesimpulan sementara Bapak Ibu bahwa rekrutmen untuk honorer tendik untuk diangkat menjadi ASN P3K 2024 yaitu dari lulusan SD sampai S1. Jadi semua tidak ketinggalan Bapak Ibu, semua tercover. Nih, untuk honorer tendik itu ada mulai dari kualifikasi akademik SD sampai dengan S1. Tentu sesuai dengan bidang yang telah ditentukan Bapak Ibu ya, nantinya pada pembukaan formasi. Yang mana rapat tersebut telah digelar di Kementerian Pan-RB pada 14 Maret 2024 yang lalu. Nah, ini berarti bisa kita yakini bahwa para honorer ini itu bisa mengikuti seleksi CSN 2024. Yang mana hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menpan RB bahwa seleksi yang diikuti oleh honorer yaitu seleksi CSN itu hanya sekedar formalitas saja. Dalam arti semua honorer ini nantinya tetap dituntaskan. Jadi keputusan untuk mengutamakan formasi tenaga administrasi sekolah ini itu sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan ASN P3K. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa pemerintah punya komitmen dalam memperkuat sistem pendidikan nasional dengan menyediakan tenaga administrasi yang berkualitas di setiap lembaga pendidikan. Jadi ini benar Bapak Ibu, karena memang para honorer ini, yang honorer tendik ini sudah berpengalaman di bidang administrasi. Ya, bukan hanya 1-2 tahun, bukan seumur jagung, tetapi belasan bahkan puluhan tahun. Mereka telah laten untuk melaksanakan tugas di bidang administrasi. Jadi diharapkan langkah ini dapat membantu menyelesaikan masalah kekurangan tenaga administrasi di sekolah-sekolah. Diharapkan pula dapat memperbaiki kualitas layanan operasional di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan peluang kerja bagi para pencari kerja dengan berbagai latar belakang pendidikan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan. Tapi ingat bahwa rekrutmen untuk lulusan SD, SMP, SMA itu adalah honorer yang sudah kian ada. Kemendikbudristek juga berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi rekrutmen ini. Langkah ini guna memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Indonesia. Demikian informasinya Bapak Ibu, selamat untuk Bapak Ibu honorer tendik yang diprioritaskan diangkat menjadi ASN tahun 2024, mulai dari kualifikasi akademik SD hingga S1. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.